Shalom, saudara. Sekedar berbagi saja, berbagi informasi. Saya Pendeta Fernando Siombing. Saat ini saya menggembalakan di Gereja Metodis Injili Pengharapan, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Gereja kami, Gereja Metodis Injili Pengharapan, adalah gereja, ya bisa dikatakan gereja pemula, atau dengan kata lain gereja yang masih merintis. Umurnya juga masih terbilang sangat muda sekali. Apalagi tentu saja jemaat, ya, jemaatnya saat ini yang kami layani, atau jemaat yang saat ini Tuhan percayakan untuk kami layani, lebih banyak mahasiswa, mahasiswi, pemuda-pemudi yang jumlahnya yang ya tidak terlalu banyak. Kalau ditanya jemaatnya, ya saya tentu saja akan menyampaikan bahwa kami belum ada jemaat yang berumah tangga. Apalagi kalau ditanya berapa persembahan yang diterima gereja setiap minggunya. Pasti dan tentu saja saudara sudah paham, bukan? Wah, kenapa nih kita bicara tentang persembahan ya? Sekali lagi saya tidak bicara tentang atau sedang tidak bicarakan tentang berapa yang gereja dapatkan atau persembahan berapa yang gereja terima atau hamba Tuhan terima dari persembahan tersebut. Tapi saya mau berbagi tentang ketaatan saudara. Tentu saja kita tahu bahwasanya sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang baik, tentu saja kita harus taat kepada aturan dan peraturan yang sudah pemerintah tetapkan, yakni untuk tidak dulu melaksanakan atau kegiatan kerohanian, bahkan ibadah raya pada hari Minggu. Kenapa demikian? Ya, guna untuk memutuskan rantai penyebaran daripada COVID-19 atau virus corona ini. Ya, tentu saja sampai ada himbauan berikutnya dari pemerintah kita terkait kondisi saat ini sudah aman atau belum. Sekali lagi, kami dalam hal ini hamba Tuhan dan jemaat Gereja Metodis Injili Pengharapan, tentu saja kami belajar taat kepada pemimpin kami, pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami di kota ini. Di kota di mana kami tinggal, kota di mana kami melayani Tuhan, kota di mana kami berjuang. Dan tentu saja kami taat kepada pemimpin kami di negeri ini. Karena kami adalah warga negara Indonesia. Sekali lagi, dalam hal ini, ya tentu saja Bapak Ibu Saudara tahu, ya, kita hanya diminta untuk taat. Taat pada himbauan pemerintah agar jangan dulu melaksanakan ibadah. Pemerintah tidak sedang melarang saudara dan saya untuk beribadah. Namun saat ini mereka memberikan himbauan. Untuk apa? Untuk saat ini ibadah dapat dilaksanakan di rumah masing-masing, sesuai dengan ketentuan atau arahan dari gereja, sinode gereja masing-masing. Terserah, mau online kah, via Facebook, mau streaming. Ya, tujuannya dari himbauan ini adalah agar kita dapat memutuskan atau memutus rantai penyebaran virus ini, virus corona ini, COVID-19 ini, yang sudah ditetapkan sebagai pandemi atau wabah skala dunia. Jadi sekali lagi, saudaraku, kita hanya diminta taat. Tapi kenapa saat ini masih saja ada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang tidak taat pada aturan yang sudah ditetapkan pemerintah? Bahkan kesannya mereka ini jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih superior, lebih pintar, lebih berhikmat daripada Tuhannya. Sekali lagi, saya bukan menggurui atau sedang menggurui para hamba-hamba Tuhan yang hebat.
Saya hanya ingin menyampaikan kalimat ini. Ayo dong, taat kepada pemerintahmu. Anda kan tinggal di Indonesia. Anda bukan sedang tinggal di kutub utara. Anda sedang tidak tinggal di planet Jupiter. Tapi Anda tinggal di bangsa ini. Bangsa ini memiliki aturan dan peraturan. Saya percaya ya pada kita semua bisa dan mampu melakukan ini. Saya percaya kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, seringkali kita juga mengkhotbahkan tema ini, yaitu tema tentang ketaatan. Nah, ini saatnya nih, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mampu mau mempraktekannya. Jangan sampai kita disebut NATO, no action talk only. Aduh, tidak susah bukan untuk belajar taat. Kecuali nih, dengar baik-baik, kecuali hamba-hamba Tuhan yang takut kehilangan income, kehilangan penghasilan dari setiap persembahan yang jemaatnya berikan. Jadi sekali lagi, pemerintah adalah hamba Allah. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 13 ayat 4, kata hamba yang dipakai di sini tentu saja kita tahu ada dalam bahasa aslinya adalah diakonos atau pelayan. Di mana diakonos artinya adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan. Jadi kalau kita tahu dulu pemerintah dipercayai oleh masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk apa? Untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan tentu saja dengan pemerintahan. Ya. Apakah saat ini Roma pasal 13 ayat 4 masih relevan? Mau tahu jawabannya? Ya, masih relevan. Nah, tugas kita sebagai orang Kristen apa? Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan apa? Ya tentu saja kita harus tunduk dong kepada pemerintah. Bukan menanduk pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah, maka dia harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keinginan Allah. Bukan sesuai keinginan dirinya sendiri. Atau keinginannya pribadi. Untuk apa? Untuk memenuhi ambisi tertentu. Ya, orang yang tidak tunduk, sekali lagi orang yang tidak tunduk kepada pemerintah, tentu saja dianggap melawan ketetapan Allah. Dan tahu sendiri kan konsekuensinya apa? Konsekuensinya berat, yaitu apa? Akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman itu juga merupakan hukuman Allah. Ia akan mempertahankan ketetapannya dan menghukum mereka yang melanggar ketetapan itu. Sekali lagi, salam ketaatan. Indonesia bebas dari corona. Indonesia bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.